Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba bil Islami dinna bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, peserta kajian muslimah yang berbahagia. Alhamdulillah kali ini kita sudah sampai pertemuan yang ketiga, yaitu merancang proyek kelahiran kedua dengan berpijak pada 8 tata kelola yang merupakan rangkaian dari kajian muslimah yang sudah kita lalui, yang pertama dan kedua. Dan ini kita maksudkan agar kita sebagai muslimah menjadi muslimah yang produktif, muslimah yang berdaya guna, muslimah yang berdaya cipta. Nah, pertemuan-pertemuan yang akan kita lalui ini dari yang sebelumnya sampai nanti yang akan datang terus begitu, itu adalah merupakan kajian muslimah yang berkurikulum. Jadi bukan hanya sekedar kita ketemu dalam kajian-kajian biasanya, tapi ini merupakan satu kurikulum yang mengantarkan kita mulai dari bagaimana kita tuh memahami sebagai seorang muslimah, sebagai seorang perempuan muslim, bagaimana sesungguhnya kita hidup itu bukan sekedar keberadaan kita itu ada karena kita dilahirkan orang tua kita, bukan itu, tapi sesungguhnya kelahiran kita itu mempunyai tujuan tertentu. Nah, dari tujuan tertentu yang ditetapkan oleh Allah itulah yang kemudian kita akan orang yang memahami tujuan itu maka akan berbeda dengan orang yang tidak memahami. Nah, makanya kemudian di kajian ini kita akan pelajari terus ya. Ada 8 materi, 8 item yang akan terbagi dalam beberapa materi ya. Kemarin pertemuan pertama kita sudah memahami bagaimana sesungguhnya hidup kita itu adalah dari visi ya robani, bahwa di sepanjang perjalanan kita mulai dari alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat, dan saat ini kita di dunia itu adalah dalam rangka kita memperbanyak bekal, dalam rangka kita untuk menjalankan misi hidup kita, yaitu sebagai khalifah fil ard, dan kita beribadah kepada Allah. Nah, apa saja yang kemudian kita lakukan? Nah, diterangkan kemarin bahwa orang-orang yang memahami visi misi hidupnya, gitu ya, hanyalah orang-orang yang kemudian dia memang mempunyai perjalanan ya terlahir kembali. Nah, maka kemudian di materi yang kedua kita mendapatkan materi tentang bagaimana kelahiran kedua. Itu justru dengan kelahiran kedua itulah proses kita sebagai manusia itu menjadi pribadi yang kompeten dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Allah. Nah, kemudian kali ini kita akan bahas bagaimana sih kita kemudian merancang kelahiran kedua, karena kelahiran kedua itu memang kemudian harus disengaja oleh kita sendiri. Nah, kelahiran kedua yang kemudian oleh Ibnu Taimiyah disebut sebagai kelahiran dari rahim syariat Islam, itu harus kemudian kita sengaja, maka kemudian harus berpijak kepada 8 tata kelola. Ayo kita mulai ya dari slide yang pertama ya, kenapa kemudian kita harus lahir kedua, kenapa kemudian kita harus kemudian melalui 8 tata kelola, karena sesungguhnya manusia muslim adalah manusia yang dirancang oleh Allah untuk mengemban peradaban Islam. Sehingga dalam kehidupannya harus mengaktualisasikan dirinya, harus kemudian menampakkan dirinya, menampilkan dirinya agar mempunyai kepribadian yang terarah pada tugas-tugas yang diembannya melalui proses kelahiran kedua. Artinya ketika seorang manusia dia itu berperan dalam kehidupannya, itu dalam rangka mengemban tugas yang telah diberikan Allah kepadanya, gitu ya. Nah, dalam mengemban amanah tersebut, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nikmat yang sangat-sangat banyak. Ya. Nah, cara untuk mensyukuri nikmat Allah itu adalah dengan bersegera menuju kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Karena sesungguhnya dalam perjalanan kehidupan kita itu banyak sekali ya kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu, nah Allah memberikan kesempatan ya bagaimana sesungguhnya
ketika kita fokus ya pada tugas-tugas yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita akan kemudian mendapatkan ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah ini tawaran yang sangat luar biasa sekali. Nah kita menginjak kepada bagaimana 8 langkah ya berikutnya ya, 8 langkah yang bisa dirumuskan untuk merancang kelahiran kedua. Apa saja ya 8 langkah ini ya, sebelum kita melangkah pada masuk pada 8 langkah ini, sesungguhnya 8 langkah ini adalah urut-urutan gimana agar kita itu kemudian mempunyai produk yang jelas, yaitu kelahiran kita yang kedua itu dengan tepat. Nah kita memulai ya ada dengan 8 langkah ini ya. Yang pertama ya yaitu mempunyai konsep diri. Yang kedua mempunyai kekuatan pikiran yang merupakan akar kepribadian. Ketiga, kekuatan tekad. Keempat, keluhuran akhlak. Nah, nomor 1 sampai nomor 4 itu adalah pembentukan kesolehan diri yang menjadi modal langkah selanjutnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, sesungguhnya seorang yang dia mempunyai kepribadian yang kokoh, yang tangguh, yang kuat, itu diawali dari konsep diri yang benar. Siapakah saya dan siapakah saya ideal yang menurut Al-Quran hadis? Ya, bagaimanakah ketika seorang mukmin itu seharusnya bagaimana? Itu ada di dalam Al-Quran ya dan hadis. Ya, sementara posisi saya sekarang saat ini itu seperti ini. Maka berapa langkah lagi yang kemudian harus saya tempuh untuk menjadi saya ideal ya, seperti apa yang kemudian disebutkan dalam Al-Quran dan hadis ya. Itu namanya konsep diri. Nah, kemudian dari kita memahami diri kita, bagaimana kemudian kita memahami bahwa sesungguhnya kita harus menjadi seperti apa ya. Kalau kemudian kita mencontoh sahabiah, apakah kita menginginkan seperti Khadijah ya, yang dia dengan segala kelebihan beliau mendukung Rasulullah ya, dari sisi hartanya, dari sisi waktunya, dari sisi kapasitasnya, dari sisi manajerialnya, dari sisi sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, semuanya dia berikan untuk dakwah Rasulullah begitu ya. Ini menjadi contoh. Atau kemudian kita bisa mengambil contoh bagaimana Aisyah gitu ya. Aisyah dari sisi menyerap ilmu dan kemudian dia berikan kepada umat itu sedemikian rupa. Kita juga bisa kemudian melihat bagaimana sahabat-sahabat yang lain, Ummu Sulaim binti Milhan, ada Ummu Haram, ada Hafsah, ada Ibunda Hafsah dan lain sebagainya. Nah, ini gambaran-gambaran ya Ummahatul Mukminin dan para sahabiah yang mereka itu memang mempunyai konsep diri yang jelas bahwa yang dituju adalah surga seluas langit dan bumi. Nah, dari situlah kemudian kita bisa melihat ya sosok-sosok itu sebagai contoh dan bagaimana kita itu mencontoh mereka. Nah ini maka ini cara gampang kita untuk kemudian menyusun konsep diri. Nah yang kedua tentang bagaimana kita harus mempunyai kekuatan pikiran. Ya, seorang yang mempunyai konsep diri, ya cara memulai langkah pertama itu adalah bagaimana kita mengelola ya pikiran-pikiran yang ada pada diri kita. Karena pikiran itu yang dimulai dari lintasan pikiran, kemudian menjadi ide ya, kemudian menjadi kekuatan pikiran yang sangat kuat pada kita itu akan mempengaruhi tekad kita. Ya, yang ketiga itu tekad. Tekad itu dipengaruhi pertama kali dari pikiran-pikiran kita. Nah, sungguhnya ya peristiwa-peristiwa terjadi itu sesungguhnya tidak akan terjadi kecuali diawali dengan pikiran kita. Maka berhati-hati dengan pikiran kita karena sesungguhnya pikiran itu merupakan akar dari semua yang terjadi, bahkan akar dari kepribadian kita, akar dari kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, dari tekad itu yang keempat akan turun ya menjadi perbuatan-perbuatan yang kemudian dilakukan terus-menerus
itu akan menjadi sebuah kebiasaan atau akhlak, dan terbentuklah kita dengan karakter yang semacam itu. Nah, langkah pertama sampai nomor 4 itu akan membentuk kita sebagai kesolehan diri kita ini sendiri. Nah, dalam Islam ya sesungguhnya manusia tidak cukup untuk menjadi soleh dirinya sendiri, kesolehan pribadi, tapi dia manusia ini diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial, ya sebagai makhluk sosial yang dia itu berinteraksi dengan semua orang. Sependiam apapun manusia, tetap bagaimanapun juga dia akan berinteraksi dengan orang lain, akan mempunyai kemampuan berinteraksi dengan orang lain dengan kemampuan yang berbeda-beda, dan ini bisa diasah. Nah, disinilah maka kemudian ya dia akan kemudian dianggap menjadi manusia seutuhnya apabila kemudian melangkah dengan langkah ke-5, ke-6, ke-7, 8. Apa langkah ke-5, ke-6, ke-7, 8? Langkah ke-5 adalah sebelum kemudian berperan di masyarakat, sebelum dia memerankan fungsinya sebagai makhluk sosial, maka dia harus manajemen aset pentingnya ada dirinya, karena yang kemudian akan membawa tentang dirinya, tentang apa yang akan diberikan kepada masyarakat, tentang segala peran-perannya, itu yang terpenting adalah bagaimana memanajemen aset penting yang dia punyai, yang merupakan anugerah Allah, yaitu kesehatan dan waktu. Nah, ketika sudah bisa mengolah itu, maka kemudian memulai dengan yang ke-6, yaitu kesolehan sosial. Bagaimana kemudian mulai untuk berkontribusi ya kepada masyarakat. Nah, ketika kemudian yang ke-7 berkontribusi, ditutup dengan konsistensi, karena sesungguhnya ya siapakah kita, atau kemudian kita disebut dengan sejarah mencatat dari hasil akhir. Nah, hasil akhir itu adalah hasil dari konsistensi yang kita lakukan. Ya, selanjutnya, nah kita mulai dengan langkah pertama. Langkah pertama dari bagaimana kita itu merancang ya kelahiran kedua kita, yaitu adalah bagaimana kita merancang konsep diri kita. Ya, konsep diri yang saya sebut tadi dengan diri aku saat ini dibandingkan dengan aku ideal. Nah, kemudian bagaimana kita mendekati kemudian aku ideal, inilah yang namanya konsep diri, proses menuju ke sana. Saya harus menuju ke sana, goalnya, idealnya seperti apa. Ketika berperan, misalkan saya ingin seperti Khadijah, maka perannya bagaimana, langkah-langkahnya apa, itu namanya konsep diri. Nah, konsep diri itu harus kemudian dengan kesadarannya utuh, kuat, ya. Apa yang akan kita raih itu harus benar-benar menjadi satu hal yang sangat kuat dan masuk dalam alam bawah sadar kita. Bukan sekedar kemudian kita bermimpi, aku kepingin itu, kemudian kita nggak berani resikonya, itu namanya baru pemimpi. Gitu. Tapi yang namanya konsep diri ini, itu harus sangat kuat sehingga apapun ya resikonya, dia akan kemudian jalani. Ya. Nah, konsep diri ini berawal dari pemahaman terhadap misi hidupnya. Bagaimana dia akhirnya memilih ya jalan itu, ya kemudian akan membentuk seseorang. Nah, dari sinilah kemudian seorang itu akan punya peta potensi, kompetensi diri dan peran yang merupakan tempat untuk kemudian mengaktualisasikan dirinya, berkontribusi dan terus berproses memperoleh amal unggulan. Misalkan seorang yang memang mencintai dunia pendidikan, maka ketika dia mencintai dunia pendidikan, dia nggak akan berhenti ketika kemudian dia mendapatkan SK guru, diberikan kepadanya SK guru. Itu dia tidak akan berhenti di situ, karena sesungguhnya ketika di dunia pendidikan dia mengajar, mendidik siswa-siswanya bukan sekedar karena SK yang diberikan lembaga yang di tempat dia bekerja, bukan hanya sekedar itu. Itu hanya proses administratif. Tapi ketika seseorang dia sudah mencanangkan dirinya sebagai pendidik, maka dia kepada anak didiknya, dia akan kemudian melihat bahwa anak didiknya, siswanya, muridnya, atau dosen itu mahasiswanya, itu adalah aset dunia akhirat bagi dirinya. Maka anak tadi ya disampaikan kepada Allah, dirancangkan. Ya, bisa jadi orang tuanya banyak, sekarang ini orang tua nggak banyak punya perancangan terhadap anak-anaknya. Dirancangkan bagaimana agar anak atau siswanya tadi
itu menjadi anak-anak ideologisnya. Ya, anak ini, siswa ini, aku ingin besok menjadi seperti ini. Tentu saja dengan komunikasi dengan orang tuanya, komunikasi dengan anak, ya. Jauh sebelum komunikasi dengan anak, komunikasi dengan Allah, ya, di atas itu ya. Ya, maka dengan langit, komunikasi dengan Allah, maka Allah kemudian akan membawa, ya, kalimat-kalimat itu dan akan mengeksekusi meskipun siswa tadi sudah nggak menjadi siswanya. Terus begitu. Jadi muridnya SD, maka ketika lulus, ya, lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, lulus kuliah misalkan, tetap itu akan jadi anak ideologis guru yang ada di SD tersebut. Dan setiap apa yang dilakukan oleh anak tadi, itu akan mengantarkan pahala kepada guru SD tadi. Yang kemudian tadi dia merancang anak tersebut untuk aset dirinya. Ini akan menyai prosesnya bisa jadi ada yang sama. Ya. Tapi kemudian ketika itu mempunyai maksud yang berbeda, kita mengkonsepnya dengan berbeda, maka hasilnya tentu akan berbeda. Oke, kita lanjut. Nah, ini gambaran konsep diri yang benar, gitu ya. Itu adalah seperti ini. Jadi teman-teman yang didapat oleh Allah, ya, bahwasanya sesungguhnya yang membedakan pertama kali tentang orang per orang berkualitas atau tidaknya, gitu ya, dia menjadi orang yang sukses atau tidak, itu diawali dari misi hidup. Bahwa aku hidup di dunia ini itu punya maksud apa, gitu ya. Kita terlahir dari rahim ibu kita itu dimaksudkan oleh apa? Maka dalam Islam semua yang lahir, semuanya, semua manusia yang terlahir itu dia dimaksudkan oleh Allah. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah dan ya berdiri di muka bumi ini untuk menjalankan perannya masing-masing, membangun ya bumi ini, membangun apa yang di atas bumi ini, mengelola semua apa yang ada di bumi ini. Semuanya apapun perannya. Mau yang kemudian jadi pengusaha, dia akan kemudian dengan jadi pengusaha itu dia akan mengelola pegawainya sebagai SDM-nya. Dia akan mengelola mungkin dia pengusaha barang, pengusaha sumber daya alam, maka dia akan mengelola itu. Untuk apa? Diberikan kepada masyarakat untuk melayani. Ya, mudahnya untuk melayani. Jadi manusia hidup di dunia ini sebenarnya untuk melayani semuanya. Nah, ketika ini kepegang, ya, ketika manusia itu kepegang, maka apapun yang dilakukan itu dia akan menjadi modal sukses apabila, nah, tadi sudah punya modal kan, nah, dia akan menjadi orang sukses, ini akan sukses apabila dia menempuh jalan yang kemudian disebut jalan menuju sukses itu, pedomannya ada di surat Al-Asr ayat 1-3. Insya Allah teman-teman sudah hafal, tapi cobalah untuk mulai dihayati ayat ini, dihafalkan lagi, dihayati lagi, bahwa sesungguhnya di dalam surat Al-Asr ayat 1-3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, innal insana lafi khusrin, illal ladzina amanu wa amilus solihat, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, surat Al-Asr ini sampai-sampai ya Imam Syafi'i mengatakan andai gitu ya, andai surat ini saja yang turun, tidak ada surat yang lain, maka itu sudah cukup untuk memberikan pemahaman pada manusia bahwa manusia itu semuanya rugi. Al-asr, demi masa, demi waktu, demi kehidupan. Gitu. Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa al-waktu wal hayah. Waktu itu adalah kehidupan itu sendiri. Jadi ketika kemudian Allah menyebutkan wal asri itu sebenarnya demi kehidupan. Jadi ketika kemudian orang itu hidup, ya, tapi kemudian dia tidak memanfaatkan waktunya, maka sama aja dia sudah mati. Artinya ketika dia hidup, nggak ada produktivitas, itu sama dengan orang yang mati. Meskipun dia masih bernafas, masih berjalan, masih kemana-mana, teman-teman yang dirahmati Allah, ya, bahwa sesungguhnya semua orang itu merugi, illal ladzina amanu wa amilus solihah. Watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Illa itu banyak apa sedikit? Sedikit kan? Artinya banyak, semuanya itu rugi kecuali yang sedikit.
Nah, maka jadilah kita yang sedikit itu dan berjuang bagaimana kita memenuhi 3 kriteria ini, yaitu beriman, beramal soleh, dan berdakwah. Nah, ketika kemudian di situ katakan illa kecuali, dan itu artinya komunitasnya sedikit, artinya harus ada perjuangan yang sangat besar dari arus semua rugi tadi. Jadi semua rugi itu arus yang kemana-mana, masuk ke anak-anak, masuk ke remaja, masuk ke dewasa, masuk ke orang tua, bahwa memang produktivitas amal itu sesuatu hal yang memang harus diperjuangkan. Coba aja di dunia kerja, ya, saya yakin tidak di semua perusahaan itu karyawannya adalah orang-orang yang kemudian memang komitmennya bekerja itu tinggi, yang produktivitasnya bagus, yang bersemangat ketika berangkat kerja. Ya, tidak semuanya. Demikian juga mungkin di pemerintahan atau kemudian di lembaga-lembaga yang lain gitu ya. Nah, maka kemudian orang yang berprestasi ya, itu juga sedikit. Enggak banyak. Nah, itu. Nah, maka kemudian di sini ini adalah sebuah perlombaan. Perlombaan kita sendiri menentukan nasib kita sendiri. Ya, bagaimana agar kemudian yang pertama kita orang yang produktif itu diawali dengan iman, keyakinan, iman kepada Allah bahwa sesungguhnya hasil dari bagaimana dia itu kemudian mencapai sesuatu itu dari sebuah keyakinan. Nah, sebagai Muslim, maka bahwa dia bekerja dan menghasilkan segala sesuatu termasuk mungkin gaji atau mungkin keuangan ya dan lain sebagainya itu hasil dari semua bekerjanya itu sesungguhnya adalah dalam rangka dia itu untuk kemudian beribadah kepada Allah, dan Allah akan melipatkan ya ketika dia memberi, ketika dia mengelola sebagai memerankan khalifah fil ard itu, dia justru akan diganti dengan Allah dengan ganti yang sempurna. Karena Allah itu kalau memberi itu nggak pernah nyicil, langsung sempurna, nggak pernah kredit. Yang kredit itu manusia, ya nggak ada. Allah itu memberikan sempurna dan dilipatkan, itu pasti. Nah, maka kemudian untuk kemudian benar-benar mempunyai kriteria untuk tidak rugi, untuk sukses ya, maka itu harus dengan perjuangan. Benar-benar perjuangan. Nah, berita gembiranya teman-teman yang dirahmati Allah, bahwa sesungguhnya Allah itu kemudian menurunkan instrumen-instrumen bahwa kita nggak dibiarkan sendiri. Kita nggak dibiarkan kemudian berjuang mati-matian, tapi kita diberikan petunjuk, kita berikan juklak, kita diberikan ornamen-ornamennya lain yang untuk memudahkan. Apa itu? Ya, instrumennya yang pertama ada diri manusia ini sendiri, di dalam diri kita. Ya, bahwa di dalam diri kita itu ada instrumen-instrumen atau alat-alat yang memudahkan kita untuk kemudian menyerap informasi-informasi positif atau menolak semua informasi-informasi negatif, atau kemudian ada kekuatan dalam diri kita untuk menolak perbuatan yang nggak produktif, perbuatan yang kemudian mungkin haram, perbuatan yang menjerumuskan, yang menjadikan seseorang itu bisa terjerumus ya. Nah, apa ada? Yang pertama adalah akal, yang kedua adalah jasad, yang ketiga adalah roh. Akal inilah tempat untuk menyerap, untuk mengelola, untuk kemudian menautkan dan memutuskan, bahkan memproduk hal yang baru. Itu ada di akal itu, ya, informasi-informasi yang ada. Kemudian itu masuk ke roh kita untuk kemudian menetapkan ya mana yang akan kita lakukan, dan yang mengeksekusi adalah jasad kita. Nah, semuanya itu yang ada di manusia itu ya, instrumen-instrumen itu sesungguhnya tidak dibiarkan sendiri, tapi diberikan petunjuk oleh Allah. Mana yang harus kemudian diambil, mana yang kemudian ini yang jalan sesuai dengan apa yang akan dia lakukan, ya itu ada petunjuknya, yaitu Ad-Din, Al-Quran dan Al-Hikmah. Nah, ketika ini ketemu, ya ini manusia yang punya akal, jasad, roh terkembangkan dengan baik, ketemu dengan petunjuknya yaitu Al-Quran dan Hikmah, maka itu dia akan jadi manusia sukses, yaitu manusia yang terbaik. Dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, di situ bahwasanya manusia umat Nabi Muhammad itu mendapatkan label sebagai manusia yang terbaik, yang ukhrijat linnas. Sesungguhnya manusia terbaik itu memang dilahirkan untuk dandani manusia, gitu. Tapi dia harus memenuhi
tadi muni jalan tadi, berjuang keras untuk kemudian memenuhi 3 kriteria itu dan kemudian menangkap semua sinyal-sinyal, menangkap semua petunjuk, menangkap semua hikmah-hikmah yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hikmah, maka dia akan kemudian ketika dalam hidupnya adalah seluruh kehidupannya itu adalah untuk ya orang lain, bagaimana dia menegakkan kebenaran dan mencegah kepada kemungkaran. Ya, selanjutnya bagaimana cara kita menyusun konsep diri? Ada 4 hal penting. Ini petunjuk. Yang pertama adalah kita menyadari bahwa misi hidup itu adalah anugerah Allah. Bahwa kemudian tadi saya sebutkan bahwa seorang itu tujuan hidupnya, katakanlah kehadiran dirinya di dunia itu untuk beribadah kepada Allah dan berperan, dandani gampangannya ya, dandani orang per orang, keluarga per keluarga, bani per bani, masyarakat per masyarakat, RT per RT, RW, ya kelurahan, itu tujuan kehidupan kita bukan untuk kita dulu itu. Seseorang ketika dia fokus pada dirinya sendiri, ya memenuhi kebutuhannya sendiri, tidak fokus untuk kemudian tadi memberi pada sesungguhnya Allah menciptakan kita itu untuk kemudian berperan kepada orang lain, maka akan capek dan nggak pernah puas. Tapi ketika kemudian dirinya itu dihibahkan, diwakafkan untuk dadani orang lain, untuk kebaikan dan kebahagiaan tetangganya, kebaikan keluarganya, kebahagiaan tamunya, kebahagiaan sak RT, sak RW, begitu, sekelurahan, sak Salatiga misalkan, maka yang ada adalah kebahagiaan yang terus-menerus dan ingin bertambah semakin banyak memberi. Gitu. Coba aja, ya. Coba aja kalau kemudian seorang mencukupkan pada dirinya sendiri, pada keluarganya aja udah nggak peduli dengan yang lain, maka akan jadi kerdil, akan jadi ya nggak bertambah kapasitasnya, itu nggak bertambah. Nah, maka harus kita sadari bahwa misi hidup kita itu adalah bagaimana itu merupakan anugerah Allah dan memberi kepada orang lain. Dan yang kedua, kita menentukan umur efektif. Karena sesungguhnya umat Islam itu, umat Nabi Muhammad, kita sudah tahu ada batas umurnya antara 60 sampai 70. Dan yang lebih dari itu adalah sedikit. Nah, sementara ya dari 0 sampai 60 atau 0 sampai 70 tahun itu tidak semuanya itu efektif untuk kemudian memproduksi kebaikan-kebaikan. Bahkan banyak yang mungkin sia-sia. Ya, coba contohnya aja ya. Berapa lama dalam 24 jam kita lihat dalam kehidupan kita. 24 jam yang kita gunakan untuk nonton sinetron. 24 jam ya dari waktu kita yang kita gunakan untuk ngerumpi. 24 jam dalam kehidupan kita untuk kemudian banyak ngomongin orang lain. Nanti ngerumpi beda lagi, ini ngomongin teman, kerja beda lagi. Atau mungkin kita di kantor seakan-akan kayak nunggu waktu pulang aja. Nah, berapa lama? Nah, maka kemudian di sini kita disuruh untuk menentukan umur efektif kita. Berapa lama umur kita, di mana itu ada ukurannya. Ukurannya adalah 1 unit waktu sama dengan 1 unit amal. Ketika kita mempunyai amal yang kita perjuangkan, kita terus menerus ya dalam hari-hari kita itu memperjuangkan itu, maka itu namanya umur efektif kita. Nah, dari situ kan kita punya modal, oh aku sekarang umurku misalkan sudah 40 tahun, padahal aku belum punya produk, aku belum punya satu hal yang aku persembahkan untuk masyarakat, untuk perjuangan mereka, kebaikan untuk mereka, gitu ya. Misalkan kita di jalur pengusaha dan kita jalur usaha dagang ini ya, barang misalkan. Ketika kita mau menjual pakaian misalkan, itu kan ada bahwa sesungguhnya standar pakaian dalam Islam itu adalah ibadah takwa. Bagaimana kemudian pakaian takwa itu bukan sekedar ini kita menutup aurat, bukan begitu, tapi bagaimana nambah ketakwaan seorang. Gitu. Nah itu maka kemudian dia akan mencerdaskan orang-orang masyarakat tentang ketika dia menutup aurat dengan sesuai dengan standar yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu bagian dari meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Terus itu mengedukasi terus dan berusaha melayani, misalkan itu untuk memberikan pakaian kepada
pakaian yang kemudian sesuai syariat itu meningkatkan ketakwaan masyarakat, itu sesalatiga, dia akan kemudian memproduksi, maka hasilnya tidak akan berbeda dengan sekedar memproduksi, menjual. Ya sudah, begitu aja. Nah, kemudian yang ketiga, mengembangkan kapasitas internal secara terus-menerus dan kontinu. Artinya, di dalam kehidupan kita, kalau kita perhatikan itu ada muncul ya, kita akan kemudian menemukan satu potensi di suatu waktu, kita akan menemukan oh, kita punya prestasi tertentu, maka itu harus dieksploitasi terus ya, karena sambil memperhatikan yang ada di sekitarnya begitu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, bagaimana kita menemukan momentum sejarah. Ketika kita ya memegang terus konsep diri kita ya, dan kemudian kita meninggikan gitu, ketika potensi ada muncul itu kemudian kita perjuangkan terus gitu ya, dan bagaimana kita berikan benar-benar kepada masyarakat terus itu, maka ini namanya kan momentum sejarah. Oke, lanjut. Langkah yang kedua yaitu adalah kekuatan pikiran. Nah, kalau orang-orang ini biasanya yang nanya ya, kok sakit emangnya baru pikiran apa, nggak usah banyak pikiran gitu ya. Nah, ini bukan perkara banyak pikiran, kita memang manusia itu banyak pikiran, tapi yang membedakan itu bagaimana kita mengelola pikiran itu. Karena sesungguhnya pikiran itu mempunyai kekuatan dan itu menjadi akar kepribadian. Bahkan Syekh Muhammad Al-Ghazali yang menemukan langkah-langkah ini, beliau mengatakan bahwa Anda adalah pikiran Anda sendiri. Jadi ketika seseorang sakit terus-menerus, bisa jadi kemudian pikirannya yang harus kemudian dibedah. Ketika seseorang melakukan atau kemudian menjadi tokoh-tokoh besar, itu pun dari pikiran-pikirannya. Gitu ya. Syekh Muhammad Al-Ghazali juga demikian. Beliau memutuskan untuk menjadi kompeten di bidang beliau dari pikiran beliau sendiri. Imam Syafi'i, ya, Imam Malik dan semua tokoh-tokoh besar, mereka berawal dari apa yang mereka pikirkan, dari keprihatinan. Bahkan Rasulullah SAW di samping karena doa yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW ya, 3 tahun berturut-turut beliau itu memikirkan umat dan nggak tahu caranya meminta petunjuk itu, kemudian berkhalwat di Gua Hira. Itu dalam rangka apa? Ini keprihatinannya yang panjang. Ini umat semacam ini nggak ada solusi dan nggak ngerti. Nah, dari pikiran itu yang kemudian menghasilkan ya dari Allah memilih ya rangkaian panjang ya dari keinginan Nabi Ibrahim agar ada dari keturunan beliau ya, anak keturunan beliau yang menjadi nabi, yang yatlun alaihal kitab yang membacakan Al-Qur'an, yang kemudian mengajarkan solusi kehidupan itu bagaimana, itu semuanya ada di diri Rasulullah SAW. Nah, kita mulai yang pertama. Sesungguhnya alam pikiran itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama lintasan pikiran, yang kedua memori, yang ketiga adalah ide. Nah, lintasan pikiran ini itu hadir di kehidupan kita, di banyak kehidupan kita. Jadi satu jam aja lintasan pikiran itu banyak, dan zaman di mana kita hidup itu sangat mempengaruhi lintasan pikiran seorang. Ketika seorang itu hidup di zaman Rasulullah SAW, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman tabi'in, itu akan berbeda dengan zaman saat ini. Karena di sana bagaimana seseorang itu berlomba dalam kebaikan itu sangat-sangat tinggi. Berlomba untuk memberi itu sangat tinggi. Perlombaan yang ada di mereka dan membuat mereka bahagia itu adalah ketika mereka bisa memberikan uluran tangan mereka, hartanya, waktunya, gitu ya, bahkan tenaganya itu untuk orang lain. Sekelas Nabi Muhammad SAW aja masih peduli dengan seorang Yahudi tua, gitu ya, buta, makan aja sulit, begitu, itu disuapi setiap hari. Ini menandakan bahwa perlombaan yang ada saat itu adalah perlombaan yang mengatakan bahwa urusan saya sudah selesai, gitu ya. Urusan makan saya, urusan minum saya, kebutuhan saya sudah selesai, dan itu banyak diselesaikan oleh Allah. Karena apa? Karena banyak memberi kepada orang lain. Bayangkan kalau Rasulullah SAW kan sangat sederhana kehidupannya,
nggak kemudian banyak memikirkan diri sendiri. Tapi kemudian ketika kita hidup saat ini di dunia ini, orang banyak memperhatikan dirinya sendiri. Bahkan kalau ada jam yang lebih dari 24 jam, gitu ya. Misalkan sehari aja saat ini dibagi 30 jam, bisa jadi 30 jam itu full untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, dan itu membuat orang itu semakin pusing. Nah, maka buatlah manajemen pikiran kita sendiri, yaitu izinkan ya lintasan pikiran itu yang baik untuk diri kita. Jika lintasan pikiran itu tidak baik, jangan izinkan untuk masuk. Kita bikin on off pada kepala kita. Karena apa? Ketika kita mengizinkan pikiran yang buruk itu masuk, maka itu akan jadi memori. Dan itu sangat berbahaya. Coba aja iklan. Ya, kita lihat iklan TV. Itu berapa aja yang kemudian tanpa kita sadari kita hafal. Nah, ketika anak-anak kita nonton, maka dia akan tanpa sengaja dia hafal. Dan itu masuk. Padahal isinya belum tentu itu produktif, membangun anak-anak kita. Bisa jadi kontraproduktif. Ya, karena apa? Ya, karena sesuai dengan produk-produk yang mereka terapkan ya itu. Nah, ketika kemudian jadi memori, yang lintasan pikiran jadi memori, itu akan jadi ide. Maka nggak salah, nggak heran ketika kemudian ada tawuran pelajar, ada yang langganan bertahun-tahun, bahkan sudah sekian tahun itu ada tawuran pelajar itu dengan itu aja gitu ya. Karena apa? Ya dari hidup di zaman yang kemudian mengizinkan lintasan pikiran apapun bisa masuk. Nggak ada penyaring, gitu ya. Bahkan mungkin nggak terpasang penyaring itu ya. Sehingga itu sedemikian rupa informasi-informasi itu sedemikian masuk. Maka kemudian langkah kita itu adalah bagaimana kita itu memproduksi ya. Bahkan mengizinkan lintasan pikiran itu baik adalah menyengaja. Memang kita menyengaja mata kita, menyengaja telinga kita, menyengaja lisan kita, itu untuk menghadirkan tontonan-tontonan atau bacaan-bacaan kita pilih. Memang benar-benar harus bekerja keras dibandingkan dengan zaman dahulu yang memang masih bersih gitu ya. Ini sudah banyak pencemaran. Maka kita hanya mengizinkan film-film apa yang kita tonton. Ya. Lagu apa yang kemudian kita dengarkan. Perkataan apa yang kita dengarkan. Kita ngomong yang bagaimana yang kemudian bisa dikonsumsi dengan baik. Bahkan ngomong pada dirinya sendiri itu harus kita atur gitu. Sampai sedemikian rupa. Gitu ya. Sehingga nggak gampang kemudian curiga kepada orang lain. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika kemudian alam pikiran ini sudah kemudian kita kelola sedemikian rupa, karena sesungguhnya alam pikiran itu akan masuk langsung ke alam jiwa. Yang kedua itu. Nah, alam jiwa ini juga ada 3. Dimulai dari keyakinan. Nah, ide tadi yang muncul dari alam pikiran itu masuk kepada keyakinan. Terus menerus akan menjadi sebuah keyakinan. Misalkan ya, ketika seseorang ini ada seorang suami gitu yang selalu memuji istrinya. Kamu kok cantik sekali hari ini, besoknya lagi kamu bertambah cantik, besoknya lagi kamu tambah cantik sekali deh. Padahal istrinya mungkin biasa-biasa saja. Nah, bagi perempuan di mana perempuan itu memang dia lebih banyak kemudian mendengarkan dari luar, faktor eksternal. Sementara laki-laki enggak, dia lebih kepada bagaimana dia dirinya sendiri ya. Memang tidak semuanya, tapi perempuan kebanyakan begitu ya. Maka kemudian dia akan tambah senang gitu ya, tambah senang. Maka kemudian kita memang perempuan itu, istri itu kadang-kadang memang suamiku cinta enggak sih sama aku, kok enggak pernah mujiku kan gitu ya. Gitu. Karena apa? Lebih kemudian melihat bagaimana orang lain itu terhadap dirinya. Gitu ya. Sementara suami istrinya yang banyak gombal, wah kamu ganteng, kamu mungkin nggak banyak berpengaruh gitu ya, nggak banyak berpengaruh gitu. Nah, maka kemudian ini kelola ide kita sehingga itu akan menjadi sebuah keyakinan. Gitu. Ini butuh perjuangan besar. Maka kemudian yang paling enak pada diri kita itu adalah kita punya komunitas kebaikan. Kalau kita nggak berkomunitas, ya seperti ini kan kajian muslimah itu komunitas ya kita ya. Maka kita akan kesulitan dan berjuang keras ya untuk kemudian mengamankan diri kita sendiri. Mengamankan lintasan pikiran aja sulit. Nah, kalau kita punya komunitas, kita membangun bersama, kita bersama-sama bersinergi, kita akan berusaha untuk mengelola bersama-sama.
ya. Jangan munculkan hal-hal yang negatif. Gitu. Nah, apalagi di sini keyakinan itu kemudian akan menjadi kehendak. Kehendak ini sudah berenergi nih ya. Kehendak sudah berenergi. Karena apa? Oh, aku ingin, bukan yakin aja. Aku sudah ada rancangan-rancangan programnya. Apa yang akan dilakukannya, gitu ya. Sudah ada. Gitu. Nah, kemudian menjadi tekad. Nah, tekad ini sudah kuat. Tinggal kemudian masuk ke alam fisik berupa tindakan. Pertama kali ada tindakan. Seorang yang kemudian dia memulai qiyamul lail, ya, memulai untuk tahajud, ya, karena apa? Tekad. Aku mempunyai segudang keinginan-keinginan yang akan aku beri kepada Allah, bukannya segudang, sak gudang begitu ya. Ya, aku ingin begini, aku ingin begini. Maka satu-satunya cara itu di samping sholat wajib, aku harus menambah dengan qiyamul lail. Maka dia kemudian bisa bangun. Nah, tindakan, bangun malam. Nah, ada usaha-usaha, menyetel alarm lah, kemudian berusaha mungkin di dekatnya ada air untuk nyiprati dirinya sendiri atau apa bagaimana. Nah, tindakan yang kemudian dilakukan bukan hanya sekali ya terus menerus itu menjadi sebuah kebiasaan itu ya kemudian akan menjadi kepribadian bahwa ya dia merasakan imbas efek dari qiyamul lail itu adalah dia diberikan pelindungan Allah dan keinginan-keinginannya dipenuhi oleh Allah. Ya, lanjut, sesungguhnya pikiran adalah ruang penciptaan pertama pada manusia. Maka kemudian kita harus manajemen itu. Caranya tadi sudah saya sampaikan, deteksilah lintasan pikiran kita. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, kemudian apa aja setelah kita mendeteksi pikiran kita? Yang kedua, jadilah manusia berpengetahuan. Artinya ini pilihan. Artinya ketika seseorang itu memikir di lintasan pikiran itu semuanya masuk, baik itu yang bermutu maupun tidak bermutu masuk. Maka cara kita memperbaiki cara berpikir kita itu pastikan apa yang kita pikirkan itu adalah berdasarkan kepada ilmiah, pada ilmu. Nah, ini ada skemanya ya. Dan itu harus benar-benar 100%. 100% apa? Kebenaran keilmuannya. Ya. Ketika kebenarannya itu antara 50 sampai 100% saja, itu sudah masuk dalam prasangka. Apalagi kalau sekedar 50% itu syak. Sudah bukan sekedar prasangka lagi, itu sudah syak. Nah, apalagi kurang dari 50% itu bahkan dikatakan sebagai jahil atau kebodohan. Dalam surat Yusuf ayat 36, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a innallaha alimun bima yaf'alun. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ya. Nah, kalau kemudian kita bisa melihat bahwa sesungguhnya kita ya ketika kita mengetahui apa yang dilakukan Ibunda Hajar misalkan ya Ibunda Hajar itu ketika beliau akan ditinggalkan oleh suaminya Nabi Ibrahim, beliau memastikan bahwa pilihannya itu adalah pilihan yang benar ya, bahwa kemudian pilihannya ditinggal ya sama-sama ditinggal, tapi dia ingin bahwa dia bisa bertahan dengan anaknya itu karena alasan ilmiah. Maka kemudian ketika akan ditinggal narik bajunya Ibrahim dan mengatakan, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini wahai suamiku? Ibrahim nggak bisa jawab, kan nggak tega secara manusiawi. Tapi ini perintah Allah. Tanya lagi, yang kedua, tarik lagi, apakah engkau akan meninggalkan kami ya Ibrahim di sini sendirian? Nah, jadi orang yang kemudian dia selalu mengisi dan mengelola ya pikirannya, dia akan mengubah itu menjadi sebuah, mengubah perkataannya, mengubah pikirannya, mengubah perbuatannya agar kemudian itu memperoleh dalil atau alasannya yang tepat, alasan ilmiah yang 100%. Apa? Dia mengubah dengan apa? Apakah ini perintah dari Rabbmu? Gitu. Dia tahu dia suaminya Nabi. Maka ketika bersuami Nabi nggak mungkin bahwa perbuatan ini tidak berdasarkan kepada tidak berdasarkan perintah Allah, pasti berdasarkan perintah Allah.
Maka kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, iya benar. Nah, dari situ dia mempunyai alasan untuk kemudian menjalani kehidupan dengan segala risiko bersama dengan Nabi Ismail yang masih bayi loh gitu. Nah, dia mengatakan, oh kalau begitu Allah gak akan menyanyiakan aku. Silahkan engkau kemudian kembali ya ke negerinya di Mesir, di Palestina. Nah, ini menandakan bahwa keputusan apapun resikonya itu bisa, seseorang itu bisa kemudian menjalaninya ketika dia yakin dengan alasan ilmiah, dalam hal ini adalah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah ini kita tuh harus begitu. Ini bukan sekedar ikut-ikutan gitu ya, bukan sekedar wis ben apik, tren gitu dan sebagainya. Oke, maka berpengetahuan adalah bertindak atas dasar kebenaran ilmiah, bertindak atas kebenaran ilmiah dengan bimbingan dan berbicara dengan muatan ilmiah. Oke. Yang ketiga, ya, yang ketiga dari bagaimana kita mengelola alam pikiran, yaitu ketahuilah apa yang kita harus ketahui. Nggak usah membebani ya akal kita dengan ilmu-ilmu yang nggak berguna, dengan informasi-informasi yang buat berat kerja otak kita, gitu ya. Karena kadang-kadang bikin ruwet, ya, bikin ruwet gitu ya. Karena apa? Ya memang itu bukan kadang-kadang hal yang kemudian besar menjadi kecil, hal yang kecil diperbesar, gitu ya. Nah seperti tadi ya, kenapa kemudian Hajar itu bisa memperoleh kalimat yang tepat seperti itu karena dia memang terdidik dengan benar ya di atas kenabian yang tepat ya di atas kenabian Nabi Ibrahim ya sehingga dia bisa mengatakan yang tepat gitu. Alasan-alasannya tepat dia bisa mengatakan satu kalimat saja apakah ini perintah dari Rabbmu karena dia yakin Allah itu menjaga, Allah itu memelihara kita, Allah itu akan memberikan apapun kebutuhan kita, bahkan kita belum mengucapkan itu sebagai kebutuhan, Allah akan memenuhi. Dia yakin benar itu. Ya, pemeliharaan Allah sempurna. Pemeliharaan suami belum tentu sempurna. Nah, maka dia milih itu. Ya, nah itu pilihan yang tepat. Nah, di sini maka kemudian ada skema skema piramid bahwa yang paling bawah yang akan mendasari kita dan akan menyelamatkan kita itu adalah kita beri porsi pengetahuan tentang identitas diri kita yaitu berupa agama, pemahaman tentang sejarah, pengembangan diri itu besar dan harus bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Baru di atasnya pengetahuan tentang kemanusiaan, bagaimana tentang hubungan dengan manusia, ilmu komunikasi, psikologi massa, psikologi perorangan dan sebagainya. Kemudian yang paling sedikit adalah pengetahuan tentang spesialisasi utamanya di profesi kita masing-masing. Nah, ini ada beberapa cara ya, bisa kemudian kita menggunakan cara yang lainnya gitu ya. Ini cuma sekedar mempermudah aja cara efektif bagaimana kita mengembangkan pengetahuan diri ya agar kita itu bisa on off dan kita kemudian bisa fokus begitu karena ini serangan-serangan informasi baik yang benar atau salah itu besar apalagi di era semacam ini yang perkembangannya itu cepat sekali. Yang pertama adalah mulai untuk menyusun kebutuhan ilmu pengetahuan sesuai dengan piramida tersebut. Kalau memang itu harus kemudian kita kata ya kita buru. Misalkan apa? Ya, yang mendasari ya kita itu bisa mengambil keputusan ini benar atau salah itu adalah Al-Quran dan hadis. Dan yang di dalam Al-Quran adalah ayat per ayat. Maka Rasulullah SAW ketika kemudian mengajarkan kepada para sahabat itu setiap hari mengkaji 10 ayat. Maka kita bisa melihat Rasulullah dan para sahabat bisa menyelesaikan PR-PR umat, permasalahan yang rumit itu selama 600 tahun disingkat menjadi 32 tahun aja. Coba bayangkan ya, dulu ya zaman jahiliyah sebelum Islam turun, hukum nikah itu ada 4 dan itu halal semuanya. Yang pertama hukum nikah semacam ini ya ada suami, ada istri ya yang kemudian kita lakukan itu. Kemudian yang kedua dan itu dianggap sah adalah ketika ada seorang perempuan yang kemudian dia itu hamil dan dia itu bergaul dengan 10 orang laki-laki, maka dia boleh memilih 10 laki-laki itu jajar, dia milih nunjuk aja, itu bapaknya dari anakku. Itu aja. Dan itu sah pernikahannya. Itu sampai keempat dan 3 itu adalah kayak binatang gitu semacam itu. Itu ada gitu ya. Tapi
Islam yang kemudian menjadikan semuanya itu mulia. Kemudian yang kedua, tulislah 5-10 referensi utama pada setiap bagian di piramida tersebut. Jadi buku apa yang mendasari ilmu di mana, begitu ya. Kemudian yang ketiga, guru adalah utama dalam menimba ini. Jangan lupakan bahwa guru itu tetap mentor, guru itu menjadi pertimbangan yang utama. Ya, buku itu pendamping. Kemudian yang keempat, sediakan investasi yang cukup. Karena sesungguhnya belanja ilmu pengetahuan itu adalah investasi, bukan konsumsi. Mulailah untuk mengelola keuangan kita. Ya, mulailah untuk mengelola keuangan kita, karena mana yang kemudian kita butuh untuk kemudian mengembangkan diri kita. Ketika kita banyak belanja untuk konsumsi, mulailah untuk stop berpuasa, untuk kemudian kita banyak membelanjakan untuk investasi pengembangan diri, itu termasuk buku itu. Kemudian yang kelima, distribusikan dalam waktu kita dan berdisiplinlah. Ya tadi ya, kalau sudah jadi, aku adalah 24 jam waktu untuk membaca buku ini. Ya harus selesai dalam sekian waktu. Ini untuk menghafalkan Al-Quran. Ini saya harus kemudian berguru dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Dan yang keempat, tingkatkan kemampuan berpikir. Sungguhnya akal kita itu mempunyai 4 kemampuan daya serap. Jadi kayak ibarat kain itu ada macam-macam kan ya. Kain yang kemudian berbahan seperti handuk itu daya serapnya tinggi. Nah, otak kita itu, akal kita itu punya kemampuan untuk menyerap segala sesuatu dan mencerna segala sesuatu. Ini cerdas banget ya. Daya tampungnya sangat luas. Nah, ini yang berbahaya ya. Ketika kemudian semuanya diserap. Bahkan kalimat-kalimat yang buruk nggak ditimbang itu sampai kemudian diserap dan bisa diucapkan. Hati-hati. Nah, kemudian yang selanjutnya, setelah menyerap, dia bisa menganalisa, mengurai. Ini begini, kembangkan. Kemudian dibangun, dikonstruksikan yang ketiga itu. Ini menjadi sebuah hal, bahkan dia mempunyai daya cipta itu menciptakan menjadi satu hal yang baru. Maka ATM amati, tiru, kemudian modifikasi, itu ya kerja otak itu ya, kerja akal kita, memang begitu. Ya, maka pakai itu pada diri kita itu ya, dan tingkatkan kemampuannya. Lanjut. Dan langkah yang ketiga yaitu kekuatan tekad. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwasannya tadi setelah pikiran adalah tekad. Tekad itu mempunyai kekuatan yang sangat-sangat luar biasa. Apa aja? Yang pertama, tekad itu adalah energi jiwa. Orang itu, bahkan orang sakit bisa kemudian menggerakkan tubuhnya gitu ya, itu dari tekad. Ya, karena apa? Tekad itu merupakan indikator keberhasilan dan kekuatan kepribadian. Ada tetangga saya itu dia sudah sakit, panas, ya lemes, ya nggak berdaya, tiduran. Tapi kemudian mendengar anaknya yang dari Kalimantan itu pulang, sudah sampai bandara, sampai bandara di Semarang, begitu, langsung bangun cuci muka, ambil mobil jemput ke Semarang. Bisa, padahal sudah 3 hari sakit, gitu. Artinya apa? Ada energi jiwa yang kemudian menggembirakan, menggairahkan seseorang. Kemudian yang kedua, tekad itu merupakan daya kesembuhan yang sangat luar biasa. Penelitian kedokteran membuktikan bahwa tekad untuk sembuh merupakan 50% lebih dari proses penyembuhan itu sendiri. Ada sebuah kisah, yaitu kisahnya Khalid bin Walid. Di waktu itu beliau diracun, ya dimasukkan di minuman begitu ya, dan ketahuan, ya musuhnya ketika meracun dia itu ketahuan. Musuhnya itu kemudian ditangkap dan ditetangkan di depan beliau. Kemudian ini yang kamu beri ini racunnya. Saya minum dan itu tidak akan membunuhku karena semuanya aku milik Allah dan Allah akan menjagaku. Diminum. Dan nggak ada apa-apa. Masih hidup. Gitu. Ini apa? Karena keyakinan tadi, tekad yang kuat ya. Bahwasanya semuanya dia ingin menunjukkan kepada musuh apapun yang kemudian dilakukan, kalau Allah nggak berkehendak, tidak akan bisa. Nah, kemudian yang ketiga, tekad itu merupakan faktor kesuksesan. Kesuksesan itu tidak sepenuhnya karena kecerdasan akal. Orang yang kuat, berusaha kuat, bisa mengalahkan orang yang kemudian cerdas sekalipun tapi tidak berusaha kuat. Yang keempat, tekad itu merupakan sumber pengaruh. Orang-orang yang bertekad baja
selalu menebarkan kepastian, ya, keyakinan, kepercayaan, maka kemudian banyak orang yang mengikutinya. Oke? Nah, sumber tekad itu apa saja? Yang pertama obsesi. Jadi obsesi itu akan mengeluarkan tekad. Ya, semakin kuat landasan agamanya, maka dia akan semakin kuat. Nah, obsesi itu ketika obsesi itu semakin jelas tergambar dalam hati seorang, itu tambah kuat. Ya, aku seorang anak itu ya. Dulu saya punya teman SMA, dia itu ingin jadi seorang pengusaha, paling tidak bekerja di perusahaan internasional gitu. Di zaman saya SMA, kayak orang ngibul gitu, lihat dia ekonominya kayak gitu, dia aja dititipin mbahnya sekolah ya di Kudus itu gitu ya. Saya SMA di Kudus gitu ya. Itu menjadikan orang nggak mau bergaul dengan dia. Satu-satunya teman yang mau mendengarkan dia ya saya. Saya senang menikmati ketika ada orang yang kemudian menyampaikan mimpi-mimpinya, itu saya senang. Saya punya mimpi tapi saya nggak pernah menyampaikan ke orang lain gitu ya. Tapi ketika ada teman yang menyampaikan itu, saya senang dan benar. Benar-benar ya, ketika kemudian setelah sekian tahun ya kita lulus kuliah, saat ini beberapa tahun yang lalu kita dikumpulkan dalam satu grup, ya, grup alumni SMA. Benar-benar dia bekerja di perusahaan asing sesuai dengan apa yang dia cita-citakan gitu ya. Gitu ya. Dia benar-benar berusaha dan nggak ada yang kemudian kamu dulu ngibul, nggak ada. Oh, kamu sekarang kerja di situ ya, itu sebagainya itu ya. Nah, itu apanya, kekuatan obsesi. Kemudian yang kedua, cinta. Cinta itu bermula dari kesadaran jiwa dan akan manfaat dari apa yang dicintainya. Kesadaran jiwa itu akan meletakkan cinta yang tepat, maka akan mengaruhi seluruh proses pengambilan keputusan dan tentu pada sikap yang diambilnya. Artinya cinta itu sebuah energi tersendiri. Ya, orang yang mencintai sesuatu atau orang yang mencintai seseorang itu akan mempengaruhi seluruh dirinya, seluruh keputusannya. Ya, akan mempengaruhi seluruh yang ada pada dirinya, yang kemudian itu akan memberikan dia mempunyai tekad yang kuat pada sesuatu. Ya, lanjutnya langkah yang keempat yaitu keluhuran akhlak. Nabi Muhammad SAW bahkan dihadirkan ke dalam dunia ini, ke bumi ini, untuk kemudian menyempurnakan akhlak alam manusia sendiri. Innama bu'itsu liutamimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, di sini sesungguhnya akhlak atau karakter manusia itu tersusun seperti pohon. Ya, bermula dari akar, kemudian akan memunculkan akhlak-akhlak yang lainnya. Ya, misalkan ini kesabaran. Kesabaran itu akar dari banyak akhlak-akhlak yang lain. Maka dengan kesabaran akan memunculkan akhlak tangguh, ketenangan, keuletan, menjaga rahasia, dan pengendalian diri. Nah, ada lima akar dari akhlak. Ya, yang pertama tadi ada kesabarannya. Sudah saya contohkan nih. Yang pertama, cinta kebenaran. Nah, cinta kebenaran itu akan memunculkan banyak akhlak yang lain, ketaatan, jujuran, keadilan, membela keadilan, dia akan amanah, ya. Kemudian ketika melenceng dia akan kembali kebenaran. Kesabaran tadi sudah kemudian saya sampaikan. Kemudian lanjutnya kasih sayang. Kasih sayang ini banyak akan menimbulkan kedermawanan kepada orang lain, baik pada dirinya sendiri maupun kepada orang lain, baik orang dalam lingkar pertama itu keluarga maupun kepada berkembang kepada lingkungannya. Ini kasih sayang. Selanjutnya akar keluhurannya yang keempat, kedermawanan. Kedermawanan ini hampir ini ya merupakan ya hampir sama dengan kasih sayang ya. Ketika kemudian kita punya kasih sayang, kalau kedermawanan ini lebih kepada bagaimana memberikan hal yang real kepada orang lain, bahkan baik itu hartanya, jiwanya, tenaganya, apa yang dia punya gitu. Dan yang selanjutnya, yang kelima, keberanian. Nah, ketika di sini kenapa kita harus mengajarkan kepada diri kita sendiri dan juga kepada anak-anak tentang keberanian? Karena justru itu sangat-sangat penting ya, akan memunculkan karakter-karakter unggul pada diri anak atau mungkin diri kita.
Orang yang berani dia akan punya kemandirian, tidak punya ketergantungan kepada orang lain. Maka ketika kita mengajarkan kepada anak-anak kita keberanian, itu juga mengajarkan anak kemandirian pada umur yang tepat. Ya. Ketika dewasa, tidak kita kembangkan keberanian untuk mengambil keputusan, keberanian untuk mengambil resiko, maka dia juga akan tergantung kepada orang tua selamanya. Gitu ya. Hati-hati, gitu ya. Kemudian itu akan mengambil menjadikan dia mempunyai sikap-sikap teguh, tegar, kritis ya, dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Kemudian berani berkorban untuk kemudian membela kebenaran dan lain sebagainya. Nah, itu 5 akar keluhuran ya yang kemudian bisa kita kembangkan gitu ya. Kemudian langkah yang kelima ya, itu manajemen aset penting. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, 2 nikmat kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya, yaitu as-sihah ya, kesehatan dan waktu luang. Nah, maka kemudian ini harus kemudian kita manajemen. Ya, manajemen yang pertama tentang kesehatan. Ada standar kualitas fisik kita. Yang pertama adalah sehat, ya, yang kedua adalah bugar, yang ketiga adalah kuat, yang keempat lincah. Yang pertama sehat, bahwa sesungguhnya kita harus memastikan kita terbebas dari penyakit dan ada 4 fungsi dalam tubuh kita yang harus kemudian kita jaga. Yang pertama fungsi pernafasan berupa paru-paru dan jantung. Kemudian adalah sistem ekskresi, sistem pengeluaran, ada ginjal dan sistem yang ada di pengeluaran itu ada sistem ginjal. Kemudian sistem pencernaan ya, mulai dari mulut sampai pembuangan. Nah, itu harus kemudian dideteksi sejak dini karena kemudian agar tidak mengganggu produktivitas. Nah, standar kualitas yang kedua tadi bugar, ya, bagaimana kebugaran itu sangat menentukan suasana jiwa kita. Jadi ketika kita itu bugar, maka akan nyaman. Ketika seorang akan nyaman, maka akan bersemangat hidup dan akan meningkatkan produktivitas kerja kita. Ketika kemudian kerja kita meningkat, maka kita akan kemudian jadi lebih produktif. Di samping itu, seseorang itu akan menjadi semakin tampak muda, ya, akan kemudian semakin fresh dan berpengaruh kepada orang lain. Dan ketika yang ketiga yaitu kuat. Ini butuh kemudian latihan fisik ya. Anak apa? Karena sesungguhnya beban kehidupan kita itu hanya dipikul oleh tubuh yang kuat juga. Yang keempat lincah ya. Standar fisik ini standar yang tertinggi karena sesungguhnya orang yang lincah hanyalah orang yang kemudian nantinya dibutuhkan orang yang kemudian bisa bertarung ya, melawan resiko kehidupan yang ada. Nah, berikutnya ya yang harus kemudian kita pertahankan adalah tradisi hidup sehat. Ya, bagaimana sebenarnya kita berjuang untuk mengelola hidup kita dengan seimbang. Seimbangan pola kerja, keseimbangan makan, pola makan, istirahat dan olahraga. Ini untuk menjaga agar kita tetap sehat, bugar, kuat dan lincah. Oke, selanjutnya manajemen waktu. Setelah kesehatan, waktu. Jadi waktu ya dalam Islam itu satuan waktu adalah satuan ibadah. Sehingga manajemen waktu ini sangat penting. Maka ada beberapa kaidah ini yang akan kita lakukan dalam manajemen waktu. Yang pertama adalah bagaimana kita tuh bisa mengendalikan luapan kegembiraan ketika mendapatkan kesuksesan. Jadi ketika seseorang itu dalam perjalanan, ibaratnya dari gunung menuju ke laut, itu kan ada kelokan-kelokan. Nah, ketika ada kelokan, ada tempat yang kemudian itu berupa danau, air dari gunung itu kemudian mengalir menjadi sebuah danau di suatu tempat, kemudian kita berhenti di situ, bersenang-senang, sesungguhnya padahal kita tuh harusnya sampai ke laut, ini namanya jebakan kesuksesan. Maka jangan terlalu bergembira dengan kesuksesan yang ada, karena itu akan memakan waktu yang cukup memboroskan. Ya, karena sesungguhnya kita harus segera beranjak. Perjalanan kita belum selesai, gitu ya. Kemudian yang kedua, selalu fokus pada seluruh kesuksesan besar kita, yaitu akhirat kita. Yang ketiga, berorientasi pada kesempurnaan. Jadi ketika
kita punya waktu, kemudian kita merasa berhasil, tapi itu belum sempurna, maka kejar. Karena apa? Waktu kita untuk mengejar menyempurnakan itu sesungguhnya produktivitas juga. Kemudian yang keempat, berorientasi pada surga Firdaus. Sehingga seluruh waktu kita adalah produktif dan selalu meningkatkan produktivitas. Langkah keenam, nah ini kesolehan sosial. Kenapa kemudian disebut kesolehan sosial? Karena sesungguhnya standar manusia yang terbaik, ya, seperti yang disampaikan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khairun nas anfa'uhum linnas. Di sini sangat populer. Tapi sepopuler apa kita dalam menjalankannya? Nah, ini tantangan yang sangat luar biasa sekali. Ya, hadis ini mempunyai maksud sebaik-baik manusia ada yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Ada yang produktif, yang selalu memproduksi kebaikan untuk orang lain. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, ini lingkaran-lingkaran ini menggambarkan bahwa kehidupan kita itu adalah sebuah lingkaran kecil yang akan mempengaruhi lingkaran-lingkaran di luarnya. Atau bisa sebaliknya, ya, lingkaran di luar itu akan mempengaruhi kita ketika kita tidak mempengaruhi lingkaran-lingkaran di luarnya. Nah, di sini maka kita memulai ya dari diri kita ini sendiri. Bagaimana sesungguhnya kita bertanggung jawab terhadap lingkaran yang kedua, yaitu keluarga. Bertanggung jawab dengan lingkungan yang berikutnya, yaitu masyarakat, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan yang terbesar, yaitu negara kita ini. Gitu. Maka ya tidak cukup kita hanya untuk menjadi soleh secara pribadi, menjadi diri kita ini sendiri, mikirin diri sendiri aja, gitu ya. Tidak cukup, tapi kita harus soleh secara sosial. Karena sesungguhnya kita juga akan dipengaruhi oleh lingkungan, maka cepat-cepatan kita harus mempengaruhi lingkungan kita. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana kita menjadi pribadi yang soleh secara sosial? Ini ada beberapa cara, yaitu agar satu yang kemudian menjadi pedoman, ya, agar kita menjadi soleh secara sosial, kita harus matang secara pribadi. Nah, berikut ini adalah indikator kematangan pribadi. Yang pertama, kita membawa misi kebaikan untuk masyarakat. Jadi kita memang mempunyai keinginan, bukan sekedar keinginan, program, ya, yang akan kita bawakan kepada masyarakat. Nah, ketika kita punya program produk yang akan kita bawa ke masyarakat, yang kemudian harus kita lakukan itu adalah membuat peta jelas tentang masyarakat kita tinggal, bagaimana masyarakat kita, budayanya bagaimana, ya, tabiatnya, itu kan bisa kita lihat. Masyarakat yang kemudian tinggal di kampung dengan di perumahan itu berbeda, gitu ya. Dari sisi darahnya jelas berbeda. Karena apa? Perumahan itulah para pendatang, budayanya juga berbeda, mungkin lebih banyak budaya yang masuk, begitu ya, lebih welcome dan sebagainya. Pikiran-pikiran di masyarakat itu juga kemudian berkembang. Nah, itu kita harus punya peta yang jelas. Kemudian yang ketiga, berlapang dada dan bersedia mendengar. Jadi memahami mereka, kemudian mengapresiasi orang lain. Yang ketiga, dapat memposisikan diri dengan tepat di lingkungan kita, di lingkungan masyarakat kita. Nah, kemudian yang kelima, selalu berkomunikasi dengan baik pada masyarakat. Nah, ini beberapa langkah-langkah ya, sampai kemudian kita mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat ke arah kebaikan. Ini langkah-langkah ini setelah kita mempunyai peta diri tadi, baru kemudian kita mempunyai peta masyarakat. Lanjut. Nah, cara mengembangkan keterampilan sosial kita, ya, setelah kita menyusun itu, kita juga harus mempunyai keterampilan, ya, karena ini bisa diasah. Yang pertama kali mendasarkan kita punya keterampilan sosial itu kekuatan cinta. Ya. Cinta itu kekuatan yang sangat dahsyat, ya, karena sesungguhnya kita hadir di muka bumi ini kita untuk memberikan cinta kita. Ya. Seorang itu akan kemudian memberikan kebaikan kepada masyarakat, itu juga dasarnya adalah cinta. Ya. Nah, langkah-langkah cinta ini terwujud dalam satu perhatian. Seorang itu yang perhatian akan melahirkan pemahaman, oh jadi paham karena cinta. Jadi karena perhatian itu tadi. Kemudian yang kedua penumbuhan. Cinta adalah menumbuh kembangkan potensi dengan maksimal dan optimis pada apa dan siapa yang kita cintai. Ketika seorang itu mencintai suaminya, dia pasti akan menumbuh kembangkan potensi suaminya. Bukan kemudian memampatkannya. Seorang yang mencintai anaknya, dia akan menumbuh kembangkan potensi anaknya.
Seorang yang mencintai tetangganya, dia juga akan menumbuh kembangkan potensi tetangganya. Nah, berikutnya merawat, memupuk, menyiram, begitu ya. Dan yang keempat, melindungi, meliputi pelindungan fisik, emosional, dan spiritual. Nah, kemudian setelah kekuatan cinta ada yang kedua ya, the matchmaker. Bagaimana seorang itu bisa mematchkan ya posisi dirinya dengan orang lain, keluarga, masyarakat yang terkecil maupun di masyarakat di lingkungannya. Ya, langkah apa yang harus diambil? Yang pertama berorientasi pada persatuan. Ya, perbedaan-perbedaan itu pasti. Kita aja, anak kita, misalkan anak kita tiga-tiganya beda kan? Artinya apa? Memang manusia itu diciptakan beragam. Karena apa? Ini memang untuk apa? Ketika mengutamakan persatuan, maka itu akan menimbulkan harmonisasi di dalam lingkungan tersebut, dalam keluarga, dalam masyarakat. Ini sangat bagus sekali. Maka jangan kemudian memandang orang dengan kacamata kita dan harus seragam dengan kita, tidak bisa. Justru kita akan dikompleti, kita akan kemudian digenapkan, disempurnakan dengan kehadiran dan keberagaman dari orang lain. Kemudian yang kedua, agar kemudian itu bisa berjalan dengan harmoni, maka harus ada orientasi pada dialog. Kita harus ada dialog, harus terbuka, harus ada komunikasi, gitu ya. Yang ketiga tentu saja bukan hanya dialog, bukan hanya komunikasi, tapi harus bersinergi antara semuanya yang ada itu. Karena masing-masing mempunyai kebaikan-kebaikan yang bisa disinergikan. Yang keempat, berorientasi pada resolusi konflik. Ya, bagaimana agar konflik itu bisa segera diselesaikan, dimanajemen dengan baik, diminimalisir, ya, sehingga kemudian tidak menimbulkan memboroskan energi-energi yang seharusnya itu adalah energi cinta, tidak diboroskan dengan menyelesaikan konflik-konflik yang sebenarnya bisa disederhanakan. Nah, selanjutnya teman-teman langkah yang ketujuh, kontribusi. Ini sangat penting. Nah, kontribusi itu adalah proses mendistribusikan karya kita, rahmat Allah, untuk mengukir sejarah kehidupan kita. Nah, cara-caranya, langkahnya, yang pertama, kita harus memposisikan diri kita sebagai wakil dalam tanda petik Allah di muka bumi. Artinya, yang akan kemudian mengajarkan, yang akan kemudian memberikan, yang akan kemudian mengelola ya alam ini, ya, mengelola manusia, itu adalah kita. Bagaimana Allah kemudian mengajarkan peran sebagai seorang suami, peran sebagai seorang istri, peran sebagai anak, itu ada semuanya, sehingga semuanya masing-masing itu dalam keluarga itu menurunkan kebaikan-kebaikan. Nah, kemudian yang kedua, nilai diri kita terletak pada kontribusi kita di masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan nilai diri kita itu terletak pada kebaikan apa sih yang sudah kita berikan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, nilai waktu kita terletak pada karya kita dan memberikan kontribusi pada masyarakat. Nah, kemudian yang keempat, masyarakat itulah muara tempat kita mengorientasikan seluruh karya-karya kita. Jadi masyarakat itu tempat kita itu memberi, ya. Masyarakat itu sangat berharga karena kemudian itu tempat kita untuk kemudian mendapatkan pahala-pahala. Nah, kemudian karena tempat kita memberi, maka masyarakat adalah saksi sejarah, ya, di mana hidup kita disaksikan oleh para saksi sejarah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daerahnya, sesungguhnya ada syariat, ya, ketika seorang meninggal, maka orang-orang yang dari sekitarnya itu berlomba-lomba untuk mengungkapkan kebaikan-kebaikannya. Ini karena apa? Saksi sejarah, kebaikan-kebaikan, sampai tapak keberapakah dia itu kemudian berbuat kebaikan kepada masyarakat. Harusnya begitu, bukan sekedar kemudian menyampaikan bukankah Bapak ini adalah orang yang baik, semua berprestasi baik, ya baikannya apa? Itu disampaikan. Nah, ketika menyampaikan itulah maka surganya naik. Ketika menyampaikan surganya naik. Harusnya begitu. Itu kewajiban kita sebagai orang yang masih hidup pada orang yang meninggal. Kemudian amal unggulan yang kita rancang itu sesungguhnya peran sejarah yang kita cita-citakan. Maka perjuangkan terus. Selanjutnya, ini bidang-bidang yang bisa kita kontribusikan. Ada bidang pengusaha, ada bidang pemimpinan, ada keulamaan, keilmuan, dan yang terakhir ada profesi. Ini kita mau ngambil bidang yang mana?
Bisa jadi kita nggak bisa semuanya ini bersama-sama, tapi fokuslah pada bidang yang memang kita mempunyai minat yang sangat kuat dan mungkin bisa jadi saat ini profesi kita di situ dan kembangkanlah ya. Kemudian langkah yang terakhir adalah konsistensi. Bagian yang paling menentukan bagi orang yang beriman adalah akhir hidupnya. Maka persoalan paling berat yang kita hadapi sesungguhnya bukan kemudian kita mendaki puncak gunung, tapi bagaimana bertahan di puncak gunung itu hingga akhir hayat. Nah, konsistensi ini adalah bagaimana kita bertahan di puncak gunung itu sampai akhir hayat kita atau husnul khotimah. Rasulullah bersabda, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai Allah yaitu yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Ini ada syarat-syarat untuk konsisten. Ada beberapa hal. Pertama, seperti yang tadi saya sudah singgung, awasi, deteksi jebakan kesuksesan. Kesuksesan yang pertama itu akan membuat kita itu merasa ada merasa berkompeten gitu ya. Kita ada kebahagiaan, terasa berkompeten bahwa kita ternyata aku bisa. Nah, ketika kita berhenti di situ, hati-hati. Sesungguhnya kita belum selesai. Baru di pos pertama, harus sampai pos terakhir dan kita harus terus-menerus di puncak. Ya, makanya kemudian itu harus kita hadapi. Jangan terlalu berbangga dengan kesuksesan yang kita hadapi. Kemudian yang kedua, taubat nasuha. Ya, ketika kurang kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kita bersegera karena itu akan menghambat. Ketika kesalahan-kesalahan itu kita ulang, maka kemudian harus taubat nasuha. Ya. Kemudian yang ketiga, jadilah manusia pembelajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena sesungguhnya di situ banyak sekali momentum-momentum yang akan tercipta ketika kita mempunyai ilmu pengetahuan. Karena amal itu memang bertemunya dengan ilmu. Ketika amal tanpa ilmu, maka justru bukan amal yang produktif. Dan yang keempat, rindu yang tak pernah pupus kepada akhirat, kepada surga, kita cita-citakan surga firdaus. Yang kelima, berdoa yang tak pernah putus, karena sesungguhnya doa itu punya kekuatan. Ya, kekuatan yang penuh bersandar kepada Allah, Sang Pencipta, yang menciptakan apa saja yang kita cita-citakan, meskipun belum pernah ada, meskipun itu belum pernah diciptakan oleh manusia sekalipun, bagi Allah sangat mudah untuk menciptakan. Nah, maka ini kekuatan kalimat-kalimat kita, ya, karena tadi ada ilmu pengetahuan itu menjadikan kita berbeda dengan yang lain, bahkan kemudian memperoleh yang orang lain tidak bisa menciptakan, karena diciptakan oleh Allah. Ya, demikian teman-teman yang dirahmati Allah dari saya. Semoga kita dimudahkan untuk berproses dalam kelahiran yang kedua. Fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.